Di dalam hati, membacanya di dalam hati. Membacanya di dalam hati. Ya, ayo. Ya, makanya ini Ustazah matikan dulu karena kalau membaca harus di dalam hati dulu. Silent, please. Silent. Oke, setelah semuanya dimatikan. Gimana? Mikrofon. Sinyalnya ya. Sinyalnya saja tidak bagus. Unstable. Hanya kayak saya ini dekatnya antena tinggi banget tuh, bukan antena TV ya. Coba nanti Ustazah pakai ini aja, pakai dua. Satunya pakai HP, satunya pakai. Okay, now you please read this text. I will give you 1 minute to read. And please read silently. Mikrofonnya dimatikan dulu. Okay, you can start now. Boleh dikerjakan sekarang Kak Us? Maksudnya apanya? Boleh dibaca. Saya cuma membaca aja. Iya, sekarang you can start now. Just 1 minute. Oke, Us. Us, ini ditulis nggak, Us? Ya enggak lah, Mas Raf. Oh, tidak usah. Tidak usah belajar. Hanya dibaca saja. Seperti biasa. Tuh, ada 2. Iya, biar karena yang susah. Jadi pakai 2. Ya, Mi. Emang gabut. Sudah selesai? Sudah selesai nama bacanya? Oke, kalau sudah selesai, Ustazah akan memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian silahkan diikuti setelah Ustazah ya. Diikutinya nanti Ustazah, tidak usah diikuti ya, biar tidak ramai. Jadi nanti Ustazah akan memberikan contoh terlebih dahulu, how to read this text with the pronunciation yang benar. Semut. Makan minuman dari ibu semut. Ayo, didengarkan Ustazah dulu. Bentar. Rasanya seperti semut. Rasanya seperti semut. Yang minum atau masuk ke kamar mandi, nanti silahkan izin dulu. Kameranya dimatikan, kemudian mikrofonnya juga dimatikan. Oke. Izin terlebih dahulu. Kalau tidak izin, enggak usah saya kasih. Ini nanti dibaca satu-satu, misalnya kayak Mas Vito dulu, Mas Vito nanti baca. Iya, betul. Nanti membacanya satu-satu mulai dari awal sampai habis.
Ya aku cuma mau mencoba Iya, nanti gantian satu-satu ya. Ya Oke. Sudah mulai dulu ya. Read the Satu. text carefully. My name is Rino. My hobby is playing football. I play football with my friends. It is interesting. I usually play football on a Saturday and Sunday afternoon. I play it in the field. Ada yang masih susah nggak? Saya mencoba Oke, Mas Faiz. Coba Mas Faiz silakan dibaca. Ini nggak usah dibaca Sendiri. yang ini rap the Dibaca text dong. apa nih? Dibaca. My name is Rino. My hobby is playing football. I play football. I play football with What? my friends. My friend. My friend. Oke, nggak apa-apa. Mas Faiz selesaikan dulu. Is apa nih? What ini interesting. I usually play football on Saturday and Sunday afternoon. I play it in the field. Okay, good. Mas Faiz, thank you so much. Your pronunciation is good. Sudah banyak yang benar. Ustazah underline lagi ya, mengingatkan lagi. Kalau ini dibacanya playing, play pakai e. Football. Yang nggak tahu tuh loh, interesting itu loh, interesting. Ya. Terus ini dibacanya friends. I-nya tipis sekali. Friends. Inggrisnya memang gampang. I play football with my friends. R-nya tipis, jangan friend. Nggak usah pakai R-nya, nggak usah terlalu jelas. R-nya biasa aja. Friends. Iya, R-nya hilang, hampir hilang. R sama I hampir hilang. Kemudian ini, interesting. Ini bacanya tuh gini. Interesting. Coba ikuti yang ini. Interesting. Ya, good. Bacanya gitu. Interesting. R-nya agak dipelo-peloin coba. Interesting. Lagi, lebih pelo lagi. Interesting. R, interesting. Good job. Okay. Ya, good. Oke, Ustazah lanjutkan lagi. I usually play football on Saturday. I usually play football on Saturday and Sunday afternoon. Oke, good. Ini adalah usually. Ya. Bukan usually tapi you. Ini tuh bacanya pakai you. Usual. Ini pakai usually. Yes, good. Usually. Play. Ini pakai a. Play. Saturday. Ini pakai enggak? Saturday and Sunday. Ini pakai a. Sunday. Oke. Saya kembalikan lagi seperti semula. Saturday and Sunday afternoon, I play it in the field. Ini field. I sama E-nya tuh digabung secara cepat. Field. Coba ikuti selalu saja. Field. Repeat after me. Field. Bisa dengar suaranya Ustazah nggak? Dengar, Us. Coba ikuti setelah Ustazah. Field. Ya, coba ada deh-nya di belakang. Field. Yes, good. Oke, setelah Mas Faiz, siapa lagi yang mau mencoba? Ayo, sudah berani Mas Faiz, sudah bagus. Ayo, coba siapa? Yang mau silahkan ditulis di kolom biar Ustazah enak. Saya namanya ini, saya mau mencoba membaca. Coba. Mbak Rewinda angkat tangan. Oke, Mbak Rewinda siap. Yang lainnya silahkan menulis di kolom chat ya, biar Ustazah gampang bukanya. Oke, Mbak Rewinda, can you hear me? Read the text carefully. Mbak Rewinda, oke. My name is Rino. My hobby is playing football. I play football with my friends. It is interesting.
I usually play football on Saturday and Sunday. I play in a field. Yes, good job, Mbak Rewinda. Wow, sudah seperti bule bacanya. Good job. Oke, sudah setelah Mbak Rewinda, siapa satu lagi? Ada yang mau mencoba? Ayo, sudah pengen tahu ini. Mas Haidar, oke, Mas Haidar. Halo, Mas Haidar, can you hear me? Ya, Us. Okay, now please, Mas Haidar, read the text. My name is Rino. My hobby is playing football. I play football with my friends. It is interesting. I usually play football on Saturday and Sunday afternoon. I play it in the field. Okay, good. Thank you, Mas Haidar. Wow, your pronunciation is good too. I like it. I appreciate it. Thank you, Mas Haidar. Good. Ada lagi yang mau mencoba? Satu lagi. Tadi sudah Mas Faiz, Mbak Rewinda, terus Mas Haidar. Sekarang yang Putri dong, coba. Yang Putri? Siapa yang mau mencoba atau saya tunjuk? Nggak usah kelihatan mukanya juga nggak apa-apa. Yang penting bacanya. Jangan kalau belajar bahasa Inggris itu jangan malu ya. Jangan malu, jangan takut salah. Mas, siapa ya nanya? Mas apa Mbak ya? Sekarang tanggal berapa ya, Nana? Tanggal 5 ya? Tanggal 6. Tanggal 6. Mbak Jihan. Ada kan Mbak Jihan? Halo Mbak Jihan. Mbak Kisha. Ayo, kalau yang mau minum berdoa dulu, matikan kameranya sama mikrofonnya. Mbak Jihan, can you hear me? Oke, dilewati. Mungkin atasnya. Mas Fatih ada nggak? Oh, nggak ada. Mbak Rumaisya. Ya, Us. Keluar dari meet ini. Gimana? Mbak Rumaisya, can you hear me? Mbak Rumaisya, can you hear me? Ya, Us. Oke, Mbak Rumaisya, coba dibaca, nggak usah takut. Ya, nanti Ustazah bantu ya, coba. Dibaca sekarang, Mbak. My name is Rino. My name is Rino. My hobby is playing football. I playing football with my friend. Good job. Next. It is interesting. Yeah, good. Next. I usually play football on Saturday and Sunday afternoon. Okay, good. Terakhir, I play in the field. Yes, good. Bukan baru Masya tuh bisa. Jangan malu. Sebenarnya tuh kalian tuh bisa. Percaya sama kemampuan kalian sendiri ya. Saya berani, saya bisa. Gitu loh, oke? Oke, terima kasih untuk yang sudah membacakan hari ini. Thank you for Mas Faiz, kemudian Mbak Rewinda, Mbak Rumaisya, sama Mas Haidar. Thank you. Ini Ustazah akan kasih nilai plus buat kalian. Oke, Ustazah akan melanjutkan. Hari ini kita hanya review saja ya. Kita hari ini adalah review sama mengerjakan latihan soal yang ada di modul. Ya, yang belum di print nanti silakan di print. Ini diartikan, Us. Ya, tapi langsung di situs di kolom chat atau gimana ya? Bareng-bareng aja deh. Bareng-bareng aja. Play football. Bermain ini adalah Bermain bola. sepak bola. Kalau then playing badminton.
Itu raket. Main Apa itu? bulu tangkis, badminton. Bulu tangkis. Siapa yang lihat ini? Apa Olimpiade yang di Jepang? Saya. Siapa yang dapat? Siapa yang tahu? Siapa yang dapat? Yang dapat medali emas? Namanya lupa us. Lupa. Itu kira-kira yang pemain bulu tangkis apa dari dapat emasnya itu dari apa? Bulu tangkis apa sepak bola? Malah bulu tangkis ada. Bulu tangkis. Gak bisa, us gak bisa. Double us yang cewek. Kagak bisa. Iya, yang ganda. Ganda putri. Ya. Oke, ya betul, Mas Haidar. Mas Haidar hafal. Mengikuti ya berarti ini ya. Oke, then next, playing guitar. Bermain gitar. Ya, singing. Bernyanyi. Dancing. Menari. Menari. Ada yang suka menari? Gak suka aku. Menari. Nggak suka. Masa us. Itu memasak us. Memasak. Memasak. Swimming itu berenang. Oke. Apa itu? Cycling. Berenang. Itu berenang. Berenang, cycling, jogging, Lari. lari. Now, silent please. Ini sebenarnya suaranya kita masuk ke Mas Adis ya. Speakernya agak dikecilin Mas Adis. Ya, speakernya aja. Speakernya dikecilin sedikit. Oke, good. Thank you Mas Adis. Next, philately atau collecting stamps. Artinya Mengoleksi foto, mengoleksi apa? Perangko. Playing chess, bermain catur. writing, Menulis. menulis, reading, Membaca. membaca, watching television, menonton TV. Kalau bedanya kalau di dalam bahasa Inggris itu ada dua, antara see sama watch. Kalau melihat itu hanya see, itu hanya melihat saja, tidak di apa ya. Kalau menonton tuh kita benar-benar mencurahkan. Kalau menonton itu menonton TV, tapi kalau melihat itu kayak melihat bunga, melihat itu kan hanya sekilas. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada bedanya antara watching sama see. Kalau watching itu menonton itu khusyuk melihat. Kalau kalian melihat TV, kalau menonton TV masih tahu. Kalau menonton TV itu kan nggak bisa diganggu kan, biasanya fokus kan. Tapi kalau melihat itu kalian masih bisa diganggu. Melihat bunga, melihat. Nggak bisa diganggu us. Nggak bisa diganggu. Aduh, gimana ini? Yang penting sholatnya jangan lupa. Marah-marah itu. Oke, sekarang masih ingat nggak kemarin kata ganti milik? Kalau I gandengannya my. Kalau you gandengannya sama your. We, our, they, their. Masih ingat? Coba sekarang kalau I artinya apa? Adalah saya. Kalau you, kamu. Kalau we, kita. Kalau they, mereka. Kalau I gandengannya itu siapa? My. You, your. We, our. Their. Coba Ustazah cek. Kalau I gandengannya my. Kalau you your. Kalau we our. Kalau they their. They artinya apa? Mereka. They artinya mereka. Kalau kita, how to say kita in English? How to say kita in English adalah we. Ya betul. How to say kamu in English? Your. You, ya, good. Nah, sekarang ini ada titik-titik. Silahkan diisi. Contohnya nomor 1 ini saya kasih contoh.
My bla bla bla. My hobby is cooking. Hobiku adalah memasak. Coba kalau diganti pakai mu. Hobimu adalah memasak. Berarti ini seharusnya dikasih apa? Jawab. Coba ditulis di kolom chat. Semuanya ditulis di kolom chat. Ustazah mau mengecek tulisannya benar apa salah. Tulisannya sudah betul. Your. Oke, Mas Haidar is the first. Kemudian Mbak Kisha, Mas Faiz, Mas Adis, Mbak Nabila. Oke, Mas Vito, betul. Mbak Nabila, good. Mbak Nabila, Mbak Rewinda. Oke, jawabannya adalah yes, good. Jawabannya adalah your. Your hobby is cooking. Oke, next. Kalau yang ini, hobi kita adalah memasak. Apakah how to say in English hobi kita? Ada yang keluar. Coba diisi. Oke, Mbak Rewinda, good. Our, Mas Haidar, the second, good. Oke, good. Jawabannya our. Tulisannya betul. Our. O-U-N-R. Oke, good. Tulisannya Oke, Mas Azril, good. Betul. Gimana? Tulisannya jangan-jangan nyalek gitu kan sama. Sama ya. But it's okay. Ada effort. Loh, kok you apa ini Mas Nata? Jawabannya adalah O-U-N-R. Our. O-U-R. Our. Okay, good. The answer is our. Good. Next. Kalau mereka, kesukaan mereka atau hobi mereka adalah memasak. Ayo, apa? Loh, Mbak Kisha, hobi? There, yes, Mbak Rewina, good. Okay, good, Mas Faiz. Mas Fadil, good. Mbak Kia, good. Mas Adis, yes, good. Oke, benar semua ya. Oke, sekarang I have a question to you. There, sorry. C-H-A-I-N-R. There. Okay, question number 1. Please answer in di kolom chat. Coba. Complete the sentence. I like Breathing. Coba. Tulisnya gimana? Aku nggak tahu tulisan yang breathing. Aku nggak tahu. Ayo coba. Gimana tulisannya? Ini nggak Ustazah. Benar gitu tulisannya? Ayo. Coba diingat-ingat. Ini aja, Us. Writing atau reading atau writing atau Yang benar, yang Ayo, sudah? Oke, Ustazah akan kasih tahu jawabannya yang benar. The answer is writing. Writing. I like writing. Aku suka menulis. Ya, bacanya itu bukan writing ya, bukan W-R tapi writing. Bacanya tuh gini anak-anak. I like writing. Ya, I like writing. Jadi bukan dibacanya bukan writing tapi writing. Oke? Question. Ayo duluan ya. Oke, kita bikin challenge ya. Kita bikin challenge, kita mau bikin challenge. Wah, Mbak Rewinda sudah. Siapa nanti yang paling yang cepat menulis chat? Ustazah minta tolong diartikan, oke? Berani? Berani? Yang paling duluan menulis, nanti silakan dibaca. Dibaca aja deh, nggak usah diartikan. Oke. Oke, nomor 2 kita skip dulu. Kita lanjut ke number 3. Go. My father's like 1, 2, 3, go. Ayo, siapa yang duluan? Go. Okay, the first is
Mas Faradi Alif ini siapa? Oh, Mas Faiz. Mas Faiz, oke. Mas Faiz tulisnya. Betul apa salah ya ini tulisnya? Ayo. Apakah nulisnya betul seperti ini? Fishing. Mari kita cek. My father like fishing. Yes, good. Mas Faiz tadi benar. Ayo coba Mas Faiz dibaca doang. Apa yang ini Us? Yang my father. Yes, good. Suka mancing. 1, 2, 5. My father likes fishing. Yes, good. My father likes fishing. Artinya? Suka memancing. Artinya ini Yeah, apa? good. Thank you, Mas Vito. Ayahku suka memancing. Next Sukaan lihat YouTuber question, ini. number 4. We like. Ayo yang lengkap. Tulisnya yang lengkap. Jangan hanya ini. Yang lengkapnya gimana? We like. Mbak Rewinda. Habis ini Mbak Rewinda. Coba Mbak Rewinda yang. Aku bisa baca tapi cuma nggak tahu tulisannya. Nggak tahu tulisannya. Oke, mari kita cek. Sudah banyak yang benar. Bener Us. Tulisannya adalah playing chess. Pasti benar loh. Main cat punya aku. Nah, Ya, Mbak Rewinda tadi yang cepat dan benar. Oke, Mbak Rewinda, Waktu please itu pasti read this sentence. Friday. He like playing chess. Yes, good. Artinya apa, Mbak? Kita. Kita suka bermain catur. Yay, good job. Give plus to Mbak Rewinda. We going to the next slide. Wah, apa ini? Ayo, tulisnya gimana ini? Siapa yang paling duluan? Who is the first? Playing. Mbak Kisha. Ini Mas Fadil kok jawabnya playing football. kayak football sih. Mbak Kisha. Oke, yang paling cepat the first is Mbak Kisha. Oke, yang lainnya nulisnya badminton pakai T atau pakai D? Salah ketik. They like, oh ya mungkin ya, badminton, playing badminton. Oh oke, ke auto katanya Mbak Fadil. Oke, Mbak Kisha, you are right. Ini ada suara dari siapa sih, Mas Vito ya? Ada musik-musik. Itu Us itu game Us aslinya Us game Redeeming Bangkit. Iya Us itu game Us. Tahu aku Us udah tahu. Beneran aku nggak main Us. Ayo, kok ada Tapi suaranya dari speakernya Mas Vito? Tapi cuma ini YouTube Us versi YouTube Us. YouTube. Wah, kacau. Diapain enaknya ya kalau iya, maksudnya tuh cari itu perasaan, maksudnya nggak nyetel musik atau apa, kalau ada musik diiringin ada beat song. Yes, they like playing badminton. Oke, Mbak Kisha. Bip bop bip bop. Mbak Kisha, please read this sentence, Mbak Ya kan Kisha. Mas tuh, ngaku lu, jangan bohong. Oke, yang lain silent please. Ini waktunya Mbak Kisha. Oke, good. Artinya apa Mbak Kisha? Mereka suka main bermain tangkis. Badminton, bulu tangkis. Jangan bermain raket, masa raketnya doang? Koknya enggak. Astaga. Coba kalau ini. Make a sentence based on this picture. Buatlah satu kalimat saja. Oke, good. Mas Fadil, lengkap. Oke, good. Mbak Rewinda, good boy. Awalnya lagi. Ini. Lengkap, kalimatnya lengkap. Dancing. Oke, coba Mas Fadil. Halo Mas Fadil, can you hear me? Kenapa Us? Oke, please read this sentence Mas Fadil.
Loh, ini Mas Fadil gambarnya They like dancing. gimana Mas Fadil? Ulangi lagi Mas Fadil. Once They again, like please. dancing. Oke, artinya apa Mas Fadil? Mereka suka menari. Oke, good. Ini nanti yang bakal keluar di rangkuman ya Nana. Jadi diperhatikan. Oke, kalau yang ini kira-kira kalian mau jawab apa? Do you like singing, Lia? Yes, I do or no, I don't. Please write di kolom. Yes, I do. Oke, good. Mbak Najwa, the first. Mbak Najwa Naila. Oke. Ini Us, yes I do. Oke. I do. I do. I do-nya Terus saya nggak bisa. jangan lupa di spasi. Gak apa-apa. Yes I do. Ngomong setelah yes. Dulu juga gitu. Bisa baca ya, tapi yang nulis nggak bisa. Iya. But it's okay, nggak apa-apa. Jangan apa ya? Jangan berkecil hati, jangan takut salah. Apa yang kali ini serius Us? Kali ini serius Us. Sebenarnya itu kalau semakin kalian melakukan kesalahan, kalau dalam belajar bahasa ya, kalau semakin banyak kalian melakukan kesalahan itu kan semakin banyak kalian praktek. Itu lebih bagus daripada yang sudah bisa berbahasa Inggris dan tidak mau kalau lari. Jadi kalau yang ini yang sudah bisa bahasa Inggris tapi dia nggak mau praktek itu di sini aja. Tapi kalau sampean sudah praktek meskipun salah, itu sampean bisa menyalip. Percaya deh sama aku. Jadi nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah ini. Bukan Selanjutnya kali ini saya serius Us. Iya, good, harus serius ya. Ayo kan sudah kelas 5. Nanti kalau SMP kan ketemu bahasa Inggris lagi. Sampai SMA, sampai kuliah. Jadi udah mau. Sekarang kalau mau kerja kan juga nanti interviewnya kadang pakai bahasa Inggris loh. Elektronik jadi juga sekarang ada iya, di HP di game kan pakai bahasa Inggris. Ya kan nggak ada yang pakai bahasa Jawa kan? Di laptop juga. Di laptop saya ini sekarang ganti bahasa Indonesia Us. Oh, nggak apa-apa, belajar aja, nanti lama-lama hafal. Oke, jawabannya adalah Tapi yes, paham, I do. Oke, kita lanjut lagi ya. Jawabannya yes, betul. Do you like singing, Lia? Yes, I do. Ya, betul. Saya suka menyanyi. And then next. Do you like singing, Lia? Oh, sorry. Ini Adit. Do you like singing, Adit? Bla bla bla. I like cycling. Jadi jawabannya yang mana? No, I don't. Yes, good. No internet. Ini kayaknya auto ya. Ada Mbak Najwa. Mas itu malah keluar dari Google Meet Us. Oh, Mas Vito loh. Mas Vito kok keluar? Nggak tahu kan aku lihat ini Mas Vito keluar. Iya, mungkin sinyalnya. Oke, yang paling duluan adalah Mas Fadil lagi. Oke, ganti. Mas Vito masih keluar ya? Belum kembali ya? No, I don't. No, I do. Coba, tadi yang belum siapa ya? Mas Ervin. Mas Ervin. Siapa ini? Mas Ervin. Siapa itu? Mas Ervin keluar. Gimana sih? Kok malu sih? Nggak apa-apa loh sebenarnya. Gak. Oke. Call. Aku tinggal pencet enter. Siapa ini? Mas Fadil. Oh, oke. Siapa yang mau mencoba? Saya nggak tunjuk deh. Mas Ervin mana? Mas Ervin. Iya tadi Mas Ervin. Us pakai laptop biasa ya, Us? Iya. Pakai laptop sampai HP ini. Dua. Oh jadi pakai ini nih pakai HP ya, Us kayak gini nih. Iya. Yang di bawahnya pakai HP, kayak yang di sini pakai laptop. Mas Ervin, halo Mas Ervin, masa nggak bisa dengar? Saya juga pakai laptop, Us. Iya. Mas Ervin. Gimana Mas Ervin? Itu Mas itu masuk lagi, Us. Mas Ervin bisa dengar suaranya Ustazah nggak? Lagi error, Us. Oh, lagi error. Tapi sekarang masih bisa ya? Sekarang bisa dengar suaranya Ustazah ya? Enggak error lagi, di refresh saja. Keluar tadi.
Oh iya, nggak apa-apa Mas Ervin. Tadi kan Mas Ervin sudah jawabnya sudah benar dan cepat. Sekarang Ustazah minta apa dibacakan aja Mas Ervin. Coba. Ervin. Kok nggak mau? Dibaca doang Mas Ervin. Ayo sama Ustazah ya. Ikuti setelah Ustazah ya. Diikuti setelah Ustazah aja ya. Ngikuti Ustazah aja ya. Ayo, nggak apa-apa. Do you like singing, Adit? Coba Mas Ervin. Diikuti Ustazah. Mana Mas Ervin? Suaranya nggak ada. Mas Ervin, can you hear me? Halo Mas Ervin. Mas Ervin. Diikuti aja, diikuti Ustazah aja. Oke. Do you like singing, Adit? Coba Mas Ervin sekarang. Mungkin. Mas Faiz, dimatikan dulu. Coba malu. Gak apa-apa. Oke, kalau Pak. Memberani kalau enggak. Iya. Masa kalah sama Mas Faiz? Terus tadi dari mulai saya juga malu, saya memberanikan diri. Iya, keren kalau ini. Oke, ya udah kita baca bersama-sama. Tapi nanti lain kali minggu depan atau minggu depannya lagi, Ustazah akan minta lagi Mas Ervin ya. Mas Ervin harus sudah berani. Oke, Us. Iya, kalau tidak mau membaca nilainya akan Ustazah kurangi. Mas Tok Garselo lagi Oke, lagunya. karena nanti ngeceknya Ustazah itu dia dari samen membaca ini. Oke, Ustazah Maya. Do you like singing, Adit? Yes. No, I don't. I like cycling. Oke. I don't ya. Nari jurari dari. Oke, next. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anak ya. Us, aku udah ngerjakan, Us. Semuanya udah? Udah. Oke. Nah, tugasnya hari ini adalah hanya mengerjakan latihan soal yang sudah ada di rangkuman. Silakan di-print dan dikerjakan di kertas tersebut. Setelah itu dikirim ke Ustazah Ocha, maksimal jam 8 malam. Oke. Bagi gimana? Satu abad ya jangan dong. Satu abad itu berapa tahun? Satu abad. Satu abad berapa tahun langsung? Nanti sampai mau. Hah? Mas Vito mau di sekolah terus. Oh, satu abad itu berapa tahun sih? 100 tahun. Ya. Dan oke. Us, kurang jelas tulisannya, Us. Apa? Oh iya, ini soalnya Ustazah foto soalnya. Nanti kalau buka Word takutnya hilang lagi. Ya, pokoknya ini ada poin A sama poin B. Ada poin A sama poin B, silakan dikerjakan. Bagi yang tidak mengeprint, ya mungkin printnya rusak atau jauh, tempatnya print, silakan ditulis jawabannya. Silakan ditulis jawabannya saja, soal tidak perlu ditulis. Oke. Aku udah punya print. Yang sudah punya print, oke, silakan dikerjakan. Boleh dikerjakan langsung di modul, boleh. Yang tidak mengeprint, silakan ditulis jawabannya. Misal nomor 1A. Nomor 1A, singing gitu ya, misal. A, reading, misal. Ditulis seperti itu. 2B, hiking, misal seperti itu. Ditulis. Jadi jangan cuma A, B-nya saja, tapi ditulis keterangannya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Any question so far? No, if there is no question. Jangan. No question. Enggak. Jadi betul. Lupa ya, nanti dikerjakan, bikinnya ke Ustazah. Oke, kalau jangan sampai telat ya mengirimkannya ya. Oke, nanti kalau telat mengurangi. Mas Tok.
Asal kok temalin undangan. Oke. Semuanya halo, dimatikan dulu mikrofonnya. Ntar aku mau ngomong Bentar, nanti dulu. Saja dulu. Oke, kalau there is no question, let's reciting. Before we close our class today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, I'm sorry if I have mistake, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, habis ini langsung ke Tuh, kamu tahu cerita maling kundang nggak? Tahu lah. Kan katanya dikutuk jadi batu, nggak aja kutuk jadi berlian aja. Oh ya di Bali lah. Nggak kutuk aja jadi berlian ya. Nggak kutuk aja. Nggak kutuk aja jadi emas kan lumayan. Nggak diem nggak lu? Halo, good morning. Good morning. Dengar suaranya Ustazah? Dengar. Dengar. Oh nggak dengar lah. Nggak jawab. Mas tuh kok ada di Janet Fountain lagi? Iya kamu mainnya Mas. Saya tahu dari tetangga saya. Aku tahu dari tetangga saya. Oke, kita habis belajar bahasa Inggris ya. Sekarang lancar ngomong Inggris. Us ngomongnya lancar, Us, tapi kok Usnya enggak, Us. Sekarang kita akan Ini sama Amerika Us. Sekarang belajar Amerika tuh masuk. kita akan belajar tematik ya. Secara salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan review tematik. Yang mau minum, yang mau ke kamar mandi, silakan. Bone and otot itu bahasa Inggris apa ya? Kita yang pertama akan belajar IPA. kelainan otot. Masih ingat kelainan tulang sama otot kemarin? Ya masih ingat. Masih ingat, Us? Ya, Lumayan. sama kita akan membahas tentang ya Mas Nata, kenapa angkat tangan? Enggak, Us, kepencet. Oh, kepencet. Kita yang pertama akan membahas tentang macam-macam kelainan otot. Ingat ya, patah tulang itu disebut juga dengan fraktura. Patah tulang disebut juga dengan fraktura. Nah, ini diakibatkan karena apa? Kecelakaan, bisa jatuh dari motor, bisa jatuh dari sepeda. Penyet dari mobil. Penyet dari mobil. Kalau dari mobil nggak jatuh dong Mas Vito. Nabrak misalnya. Oh gitu ya. Berarti karena kecelakaan terus mobilnya kebalik. Bisa. Nah, fraktura atau patah tulang itu ada dua. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Ingat, kalau tertutup dia tidak merobek otot maupun kulit. Kalau terbuka dia merobek otot maupun kulit. Kemudian ada yang dikarenakan pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang kemarin namanya apa? Nama lainnya? Pengeroposan tulang disebut juga
Osteoporosis. Osteoporosis. Fraktura disebut juga patah tulang. Pengeroposan tulang disebut juga osteoporosis. Ya, ingat-ingat. Mas Vito, patah tulang tadi disebut apa? Nama lainnya. Patah tulang disebut juga apa? Ada yang bisa patah tulang kemarin tadi disebut juga apa? Rak? Patah tulang disebut juga dengan fraktura, ya. Patah tulang disebut juga dengan fraktura. Pengeroposan tulang disebut juga dengan osteoporosis. Ya. Nah, kalau retak tulang, nama lainnya itu adalah fisura. Ada patah tulang, ada retak tulang. Kalau retak tulang itu nama lainnya fisura. Kemudian ada ini yang kemarin tulang belakangnya. Tulang belakang yang dia membungkuk itu bisa disebabkan karena mejanya terlalu rendah. Itu nanti dia bisa jadi bungkuk. Itu namanya kifosis. Ya, membungkuk itu namanya kifosis. Kalau badannya ke samping berbentuk S, tulang belakangnya berbentuk S, namanya skoliosis. Skoliosis, ya. Kalau badannya ke depan gini, kalau badannya ke depan gini, ini namanya lordosis, ya. Oke, Mbak Naila, dikarenakan mejanya terlalu pendek sehingga badannya membungkuk, namanya apa? Mbak Naila. Kok seperti Mas Vito ini. Oke, ini Mbak Kisha yang angkat tangan, Mbak Kisha. Apa Mbak Kisha? Ya maaf ya, sinyalnya putus-putus. Ya benar Mas Nata, kifosis. Mungkin Mbak Kisha tadi juga sudah jawab, tapi putus-putus. Bukan skorpion ya Mas Vito, ayo nggak ada namanya skorpion. Yang membungkuk itu namanya kifosis. Yang berbentuk S itu namanya skoliosis. S, skoliosis, S, skoliosis. Terus kalau depan gini namanya lordosis, ya, diingat-ingat. Oke, paham ya di sini. Nanti kalau Usjara tanya ya. Ya, membungkuk tadi apa Mas Vito membungkuk? Membungkuk. Kifosis, benar Mas Nata. Kalau berbentuk S, berbentuk S, skoliosis, semuanya. Kalau pengeroposan tulang, namanya apa pengeroposan tulang? Mas Putri. Osteoporosis. Kita lanjut terus di sini ada yang bentuknya X sama O kemarin namanya rakitis ya. Yang berbentuk X sama O yang kurang vitamin D itu namanya rakitis. Apa Mas Vito?
namanya kayak Kemudian ada kelainan otot. Kemarin yang atlet badannya gede-gede itu namanya hipertrofi. Hiper ototnya gede-gede, hipertrofi. Hipertrofi. Kemudian yang kecil namanya atrofi. Yang badannya gede, namanya hipertrofi. Yang kecil namanya atrofi, ya. Ingat-ingat. Bentar. Kemudian secara lanjut, yang tengengen kemarin, kalau pas bubuk salah tidur itu terus itu nanti dia mengakibatkan yang namanya kaku leher atau stiff, atau biasanya kalau orang Jawa tengengen itu namanya kaku leher, salah posisi bubuk itu ya. Terus kalau tetanus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani itu namanya tetanus. Jadi tetanus ini menyebabkan kejang-kejang, ya. Oke. Lanjut, kita masuk ke Pancasila. Mas tuh kok jadi PPKM? PPKM. Nah, Pancasila kemarin sila 1 menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kelima sila tersebut tidak bisa lepas satu dengan lainnya. Jadi mereka itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa lepas satu sama lain, ya. Pancasila itu satu kesatuan, nggak bisa lepas satu sama lain. Nah, ini sikap-sikap yang kemarin. Yang pertama, di sila pertama ada taat beribadah, menghormati teman, terus tidak memaksa agama. Kemudian yang sila kedua ada berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, berani membela kebenaran, mengakui persamaan derajat, saling tolong-menolong. Kemudian ini yang pohon beringin, sila ketiga, mempelajari kesenian dari daerah lain, ikut dalam kegiatan lingkungan, senang dan bangga, dan lainnya. Ada sila keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng, itu bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi, tidak memaksakan kehendak pribadi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, berlaku adil ya, sila kelima itu berlaku adil terhadap sesama, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, dan sebagainya. Sekarang Uzara mau tanya, yang bisa tuliskan di kolom chatnya, ya. Apa, Us? Ini ada soal, nanti yang bisa jawabannya ditulis di kolom chat, oke? Oke, siap. Dari sudah didatangkan Kak. Bentar ya. Jatuh lagi. Semua sila dalam Pancasila itu bersifat apa tadi? Semua sila dalam Pancasila tadi bersifat apa? Tidak terikat satu sama lain, satu kesatuan, saling tergantikan,
berubah berganti zaman. Sila Pancasila itu apa tadi? Yang tahu enggak? Sila Pancasila itu saling satu kesatuan ya. Jadi sila Pancasila dari sila 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah saling satu kesatuan. Kemudian saudara tanya, lambang sila keempat apa? Lambang sila keempat. Kok banteng aja, nggak ada banteng toh. Kepala banteng, ya, kepala banteng. Kemudian saudara tanya, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas itu masuk sila keberapa? 4 Us. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke SBDP. Ingat SBDP kemarin kita membahas komik. Komik itu suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak. Gambarnya gak bergerak, tapi dia membentuk suatu cerita. Oke. Teks dalam komik itu berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi komik itu nggak hanya gambar, tapi ada teksnya. Nah, teksnya itu berguna untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Terus, teksnya itu berbentuk apa? Berbentuk gelembung-gelembung yang diserasikan sama gambarnya, ya. Ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita, ya, untuk menyampaikan cerita. Oke. Terus proporsional. Proporsional itu gimana? Keberadaan gambar dan teksnya itu imbang, ya, imbang sama. Terus menggunakan bahasa percakapan seperti kita biasa, ya. Kemudian biasanya bersifat kepahlawanan, menggambarkan watak secara sederhana dan menyediakan humor. Jadi biasanya komik itu lucu, ada lucu-lucunya. Saat berpuasa. Kalian dengar suara-suara? Ya. Ya. Bentar, Zara mau ini. Fungsi teks dalam komik kecuali A. menjelaskan gambar, B. melengkapi gambar, C. memperdalam penyampaian gambar, D. menceritakan tokoh. Mana yang bukan fungsi teks dalam komik? Dengar suaranya Uzara? Dengar. Fungsi teks dalam komik, ya. Berikut merupakan fungsi teks dalam komik kecuali A. menjelaskan gambar, B. melengkapi gambar, C. memperdalam penyampaian gambar,
D. Menceritakan tokoh. Mana yang bukan fungsi teks dalam komik? A, B, C, apa D? Halo? Benar, menceritakan tokoh. Mas Vito, Mas Faiz. Ini Mas Vito yang mulai duluan, Us. Ayo. Percakapan pada komik biasanya berbentuk apa? Gelembung. Gelembung, sih benar. Sebutkan salah satu ciri-ciri komik. Yang lainnya. Menyediakan humor. Yang lainnya. Kok Mbak Kisha tok sing jawab? Benar, proporsional. Oke. Sekarang kita lanjut. Bahasa Indonesia. Kemarin kita bahasa Indonesia mempelajari tentang kalimat pengembang, ya. Kalimat pengembang. Dalam sebuah kalimat pengembang itu, dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan juga kalimat pengembang. Oke. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan ceritanya. Nah, untuk menghubungkan kalimat tersebut biasanya ada kata-kata hubungnya. Biasanya pakai ini, terus pengganti nama, ada dia, beliau, terus ada bahkan, maupun, bagaimanapun, seperti itu. Oke. Nah, ini satu paragraf itu biasanya terdiri dari 3 sampai 10 kalimat. Dia sudah termasuk kalimat utama dan kalimat pengembang. Ingat-ingat kalau menulis paragraf, yang kalimat pertama harus menjorok ke dalam. Setelah itu harus lurus seperti ini, ya. Sekarang kita lanjut ke IPS. Yang ini kemarin banyak yang dibahas. Sampai kalian pusing-pusing soalnya banyak itu. Ya. Apa Mas Faiz? PH. Ya ini. Belum habis review tematik baru dikirim mungkin. Oke, selanjutnya ada pengaruh kondisi geografis Indonesia. Ingat, negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan atau laut yang luas. Negara maritim adalah negara yang memiliki laut atau perairan yang luas, ya. Nah, negara maritim dan kepulauan itu membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama dalam kehidupan ekonomi dia membawa banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonomi. Jadi akibat dari kita punya negara maritim, kita punya laut yang luas, kita mempunyai banyak jenis pekerjaan. Di antaranya ada nelayan, pertambangan minyak lepas, terus pengrajin kerang, petambak, terus petani garam dan sebagainya. Ini ya, contohnya. Ada wisata juga. Itu adalah pengaruh terhadap kehidupan ekonomi di Indonesia. Jadi memiliki banyak pekerjaan di daerah laut. Kemudian ada pengaruh kondisi negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah,
Karena diapit oleh benua Australia dan Asia, maka pengaruhnya itu sangat banyak di Indonesia. Hal ini itu bisa terjadi karena posisinya Indonesia itu sebagai jalur perdagangan dunia. Karena kita itu termasuk negara yang jalurnya itu gampang untuk dimasuki dari negara lain. Tuh, jadi buat jalan. Nah, yang pertama, pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, para pedagang itu mampir, ada yang sebagian menetap, ada juga yang hanya mampir saja. Nah, para pedagang itu membawa pengaruh sosial. Pengaruhnya itu apa? Membawa adat budaya dari negara asalnya, ya. Jadi adat budaya yang dibawa itu, mereka itu akan berbaur, bercampur menjadi satu terhadap budayanya kita, gitu ya. Nah, ini dampak terhadap kehidupan sosial, diantaranya komunikasi lebih mudah, ya, komunikasinya lebih mudah. Terus adanya teknologi kita semakin berkembang karena kita tahu pemikiran negara sana dan pemikiran negara kita, gitu. Jadi lebih berkembang lagi. Terus perubahan perilaku, adanya kampung etnis yang biasanya, yang kemarin Zara pernah bilang, misalnya di situ hanya ada kampung Arab, orangnya Arab-Arab saja, kampung Cina saja, gitu. Dan pembauran, adat istiadat satu sama yang lainnya jadi satu, mereka saling berteman, gitu. Ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budayanya banyak, dan memiliki keberagaman sumber daya manusia. Terus dampak negatifnya, karena Indonesia itu negaranya luas, maka potensi alam dan sumber daya manusianya tidak merata. Terlebih lagi untuk pembangunannya, karena Indonesianya luas, jadi pembangunan pun juga bisa nggak merata. Kemudian ada pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupannya. Jadi mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Budaya Indonesia kan itu sangat banyak. Itu karena kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, ada keberagaman suku. Ini ada suku bangsa nenek moyang kita yang berasal dari Yunan atau Cina Selatan, oke. Sehingga terciptalah Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian ada yang masuk lagi Austronesia, Australia dan Asia, jadi kan berbaur seperti Indonesia Melayu yang kemarin ada di pojokan Kalimantan itu juga bisa pakai Melayu di sana. Terus Kalimantan dekatnya Malaysia itu loh, Sarawak. Kemudian ada keberagaman religi. Ingat, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang diakui, ya. Ada keberagaman seni dan budaya, misalnya seni musik, seni tari, seni sastra, seni drama dan pertunjukan. Yang kemarin wayang tidak hanya cerita dari Jawa Timur saja, tetapi juga cerita dari dongeng-dongeng yang lain, dari negara-negara yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian di bidang bahasa, ini budaya itu memberikan manfaat, terlebih lagi di bidang bahasa.
di bidang bahasa itu memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi semakin banyak suku kata yang kita dapatkan. Terus bidang pariwisata, budaya. Jadi di Indonesia kan kita banyak objek wisata ya. Di situ jadi rame dan menambah devisa atau pendapatan negara. Terus ada dampak dari segi kebudayaan. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu lebih mengenal budaya asing. Jadi banyak yang sekarang itu lebih mengenal lagu-lagu dari bangsa lain, lagu-lagu dari negara lain, lagu-lagu asli Indonesia, bahkan kita pun kadang juga lupa, ya kan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus belajar tentang apa yang ada di negara kita. Tontonan dan adegan filmnya. Nah, karena dari negara lain bisa masuk ke Indonesia dan kadang berbeda dengan budaya adat istiadat yang ada di Indonesia, maka harus kita cari benar-benar mana yang tontonannya itu masuk di kita, jadi tidak membahayakan penduduk Indonesia. Kemudian dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Karena Indonesia tadi adalah jalur perdagangan dan pariwisatanya, objek wisatanya Indonesia itu sangat banyak, jadi Indonesia itu sangat dikenal di dunia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Ini contohnya wayang di Jawa, terus terinspirasinya nanti cerita dari India, cerita dari negara yang lainnya, tidak hanya dari Jawa saja ceritanya. Kemudian yang baru kita bahas kemarin, Indonesia sebagai negara maritim mempengaruhi terhadap transportasi masyarakat. Yang pertama, karena Indonesia luas, pulaunya banyak, disatukan oleh laut, maka Indonesia itu antar pulau kita bisa menjangkau dengan pesawat maupun dengan kapal laut, ya. Kalau di darat kita bisa menggunakan kereta api, mobil, bis, motor, dan sebagainya. Nih, dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia, yang pertama pemerataan program pembangunannya itu kurang. Itu dampak negatifnya. Jadi karena Indonesia itu luas, jadi pemerataan pembangunannya itu kurang. Terus dampak positifnya, Indonesia itu terpacu untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Jadi dikembangkan lagi agar lebih baik dan tidak kalah dengan negara-negara tetangga. Nih yang kemarin, nama-nama bandara di Indonesia. Ada Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Ada Bandara I Gusti Ngurah Rai ada di Bali. Bandara Juanda ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Bandara Kuala Namu ada di Sumatera Utara. Kamu kok pakai di ibu kota ya? Hussein Sastra Negara ada di Bandung. Bandara Ahmad Yani ada di Semarang, Jawa Tengah. Ini semuanya ada di pusat ibu kota ini. Ini. Nah, ada kemarin pelabuhan. Yang pertama di Jakarta ada Tanjung Priok. Terus di Banten ada Merak. Tanjung Perak di Surabaya. Tanjung Mas Semarang dan Ketapang di Banyuwangi. Nah, sekarang Uzara mau tanya, letak Indonesia secara geografis
sangat strategis karena berada di persilangan dua benua, yaitu benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Benua Asia. Ya, benar, benua Asia dan juga benua Australia. Kita ada di benua Asia, Us. Nama pelabuhan yang ada di Banyuwangi, apakah itu? Siapa yang bisa? Pelabuhan yang ada di Banyuwangi. Banyuwangi untuk menyeberang ke Bali, namanya pelabuhan apa? Kapal, ya kapal itu. Pelabuhan ke Kota apa ya? Ketapang. Kemudian bandara yang ada di Sumatera Utara. Bandara Kuala Namu. Itu bandara apa itu namanya? Tadi itu apa? Bandara Kuala Namu ada di Sumatera Utara. Dan bandara yang ada di Bali namanya bandara awalannya I. Gusti. Nah itu dek Bali. Gusti Ngurah Ria. Ngurah Rai. Gusti Ngurah Rai. Indonesia adalah negara yang sebagian wilayahnya berupa lautan, sehingga Indonesia disebut dengan negara maritim. Maritim, benar. Us katanya. Iya. Matematika Oke, sekarang kita lanjut ke matematika. Kita kemarin membahas tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ingat-ingat yang sama dulu kita bahas, oke? Yang pertama, di sini kalau penyebutnya sudah sama, penyebutnya dua-duanya sudah sama, maka tinggal mengurangkan yang pembilangnya, oke? Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangkan yang pembilangnya. Yang atasnya saja yang dikurangkan. Sekarang coba ini, kira-kira jawabannya berapa ya? 2/15. 2/15. Ya, kita kurangkan yang atasnya saja karena penyebutnya sudah sama, maka 11 kurangi 9 hasilnya 2/15. Lanjut ini. Kira-kira berapa ya? Itu 10/35. 10/35. Sip, benar. Yes, saya benar. Nah, 10/35 kita sederhanakan. Kira-kira ini dibagi berapa? Disederhanakan Dibagi 5. Dibagi 5. Didapatkan 2/7. Bisa ya ini. 10 bagi 5, 2. 35 dibagi 5, 7. Oke. Bentar ya, saudara mau minum dulu. Lanjut kita ke ini adalah yang berpenyebut tidak sama. Berpenyebut tidak sama. Gimana caranya cari penyebutnya? Kita cari KPK-nya. Ya, ingat-ingat cari KPK dulu.
7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, dapat 21. 3 kali 1, seterusnya seret, sampai 3 kali berapa ini hasilnya 21. Didapatkan angka yang sama 21. Jadi 21 dijadikan penyebut. Set, taruh sini. Nah, 7 kali berapa hasilnya 21? 1, 2, 3. Jadi 7 kali 3. 5 kali 3. Dikurangi 3-nya dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 kali 7 dan 2-nya juga dikali 7. Hasilnya 15 per 21 dikurangi 14 per 21 sama dengan 1 per 21. Paham ya? Sekarang dicoba ini. Berapa kira-kira jawabannya? Yang bisa angkat tangan. Ini yang tidak ada Mbak Almira, Mbak Syifa, sama Mas Rizaldi ya? 27 per 28. Oh, 13 per 28. 13 per 28. Ada yang lainnya? Mas Wais juga sama, 13 per 28. Enggak, Us 27 per 28. Yang lainnya ada yang hitungannya beda lagi. Kita coba lihat jawabannya. Jawabannya 13 per 28. Gimana caranya? KPK-nya dicari, didapatkan adalah 28. Nah, 7 kali berapa hasilnya 28? 7 kali 4. Nah, di sini dikali 4, di atas juga dikali 4. 4 kali berapa hasilnya 28? Dikali 7. Nah, di sini dikali 7, atas juga dikali 7. Nah, terus ini didapatkan 20 per 28 dan min 7 per 28. Hasilnya 13 per 28. Paham ya? Sekarang coba pecahan campuran. Ini campuran ini dijadikan pecahan biasa dulu. Kemudian baru disamakan penyebutnya. Semuanya menghitung. Andalan. Ustazah, ini dijadiin pecahan campuran apa pecahan biasa? Dijadiin pecahan biasa. Berapa? 5 per 4. 1 per 4. Bisa dituliskan di kolom chat Mas Zikri. Bisa dituliskan jawaban pecahan biasa dan juga bisa Us. campuran. Ditulis di kolom chat Mas Wais. Dikunci Us, gak bisa. Oh iya, dikunci sama udara bentar ya. Gara-gara tadi ini Mas Vito sama gara-gara Mas Vito sama saya sini. Tadi kalian rame soalnya. Ayo, sekarang boleh ditulis di kolom chat.
Sini Us. 1/28. Yang lainnya? Wow. Kalian jawabannya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, kita coba lihat jawabannya. 1/28, 5/4 sama 11/4. 1/28. Oh, ini kalau pakai apa namanya? Penyebutnya 4 sama 8. Nah, ini kalau saudara pakai 4. Yang 4 ya. Yang 4. Kalau pakai yang penyebutnya 4 hasilnya ini. Kalau pakai penyebutnya 8 hasilnya 1/2/8. Ya. Oh, saya benar Jadi enggak? Saya 1/2. Ya, benar, tergantung penyebutnya saja. Ini kan pakai 4. Kalau pakai 8 penyebutnya jawabannya itu. Oke, good job. Kita pintar semua ini. Lanjut ini sama kayak yang tadi ini. Terus selesainya jam berapa? Is always Mas Ervin. Mas Ervin mau kemana? Ayo Mas Ervin dihitung dulu Mas Ervin. Ya betul. Ada yang sudah? Iya Mas Faiz. Udah ini di kolom chat Us. Ya, ditulis di kolom chat. 4/3/5 Mas Faiz dapatnya. Yang lainnya kira-kira? Bisa. Mas Fikri sudah? Jawabannya berapa? Ditulis. Sama Us. Sama. 4/5. Ya, Mas. Oke, coba kita lihat ya. Mbak Nabila juga sama kayak Mas Faiz. Aduh. Yes, benar. Yes, benar. Oke, hebat semua ini. Sip. Oke, Mas Tata juga dapat. Oke. Berarti udah bisa ya ini. Pokok kalau banyak latihan pasti bisa nanti. Iya, karena saya punya buku matematika tapi saya tulis baru. Yang ini saya pakai buku bekas yang masih kelas 4. Iya, pokok buku matematikanya. Nah, kita lanjut ke pecahan desimal. Ingat, kalau pecahan desimal komanya diluruskan. Komanya diluruskan. Oke. Nah, ini yang kemarin nggak tahu. Ini kalau cuma 0,6, kalau nggak ada bantuannya itu ditulis 0. Ya, kalau nggak ada bantuannya ditulis 0. Jadi 0 di sini dianggap dia nilainya 0. 0 nggak bisa dikurangin 2, akhirnya 0 pinjem 1 ke 6. Ya.
jadi 10. 10 kurangi 2, 8. 8. Nah, 6 tadi sudah dipinjam 1, jadi tinggal 5. Jadi 5 kurangi 1, 4. Jadi 0,48. aku mau mencoba, Us. Ya. Ini kok nggak kelihatan? Yes. Coba ini. Gak bisa bening. Oh, Mbak Uca mah gak bening. Tapi yang jelas sih. Iya tulisan. Jawabannya 4,1, Us. 4,01. 4,01. 4,01. Sama kayak Mas Fadil semua ini. Sini Us jawabanku, Us. Aku tulis sendiri, Us. Aku tulis. Kita coba. Sip. Yes, bentar. Banyak semua ya, 4,01. Oke. Kita lanjut lagi. Ada desimal sama ada persen. Kalau ada soal ini, bisa dijadikan persen dulu, bisa dijadikan desimal dulu. Ya. Cara yang pertama ini adalah dijadikan desimal. Kalau 50/100, kalau 50%, persen itu artinya per 100 ya, persen itu per 100. Jadi 50% itu adalah 50/100. Kemudian dia dijadikan desimal. 50 bagi 100, 0,5. Gimana, Us, kalau 50/100, Us? Kalau yang kurang paham, Us, yang persen-persen, Us. 50 dibagi 100. 50 dibagi 100. Hitungnya gimana, Us? Gimana? Cara hitungnya gimana, Us? Aku juga kurang paham, Us. Aku juga kurang paham. Benar. Kok kayak persen-persen tuh aku kurang paham. Apa ini ya? Bentar. Ya, sabar. Matematika harus lama biar lancar. Harus lama, jangan lama-lama. Maksudnya tumbennya, guys. Maksudnya ini saya hitung. Bentar ya, Us. Sebentar. Pada berhenti semua. Us, suara Us mati, Us. Kan apa mikrofonnya Us nyalakan, Us. Nah, ini ya. Yang itu yang kurang deket, Us. 50%. Ini /. Kalau ada persen itu, ini adalah per 100. Jadi ditulis 50/100. Gimana dapatnya jadi desimal? Caranya adalah 50 dibagi 100 ya.
Nih. Nah, 50 bagi 100 ini kan nggak bisa. Ya kan? Iya, Jadi Us. dia pinjam. Dia ditulis 0,10, di sini ditulis nolnya ditambah 1. Ya, dia pinjam 0. Terus kan 500 bagi 100 kan bisa. Ya kan? Ya. 500 bagi 100 kan hasilnya berapa? Itu 500. 5. Jadi 0,5. Tuh, Bentar, Us, tak tulis dulu, Us. Tak tulis dulu, Us. Ya, contoh itu lah, Us. Contoh itu. Kalau persen itu adalah dia per 100. Kalau persen itu dia itu per 100. Dan cara menjadikan desimal adalah 50 dibagi 100. Oh gitu, Us. Paham, Us. Paham. Itu cara cepatnya gitu ya. Itu Ya, Us, paham, dia Us. jadi desimal. Ya, Us. Lanjut ya. Aduh. Nah, kemudian kalau 0,75 dikurangi 50% kita pakai yang ininya jadi persen, 2 angka di belakang koma adalah per 100 ya. 2 angka di belakang koma itu adalah per 100. Jadi 75 per 100. 75 per 100. Jadiin persennya? Jadiin persennya adalah dikalikan 100%. Ya. Ini. Oke. Jadi hasilnya adalah 100 dibagi 100 tinggal 1%. 1% dikali 75 hasilnya adalah 75%. Gini. Paham di sini? Gua kira gini, Us. Kalau 0,75 jadi langsung 75% gitu. Iya, bisa gitu juga. Bisa gitu. Pokok 2 angka di belakang koma itu adalah per 100. Ya. Ya, Us. Gitu ya. Sekarang coba ini. Terus saya mau mencoba, Us. Kayaknya senang kayaknya. Oke. Berarti kok nganu jasa. Us. Iya, bentar. Iya. Us, ini bisa nggak, Us? Jadi misalnya ini kan 0 ini kan 0,75 kan. Ini bisa nggak, Us? Apa namanya? Ya, jadi misalnya jawabannya 0,25. Gimana Mas Faiz? Ulangi lagi. Maaf. Us, ini kan misalnya 0,75 kan. Iya. Kurangi 50. Nah, ini kan 0,75 dikurangi 50. Kalau 50 dibagi 100 loh. Terus ini bisa nggak jawabannya? Ya jawabannya tuh 0,25 tuh bisa. 0,25. Gimana Mas Faiz? Saya bingung. Nah, jawabannya tuh ya bukan 25% tapi 0,25. 0,25. Ya. Oh, hasilnya 0, kamu pakai cara yang desimal. Ini hasilnya 0,25. Dia pakai cara yang desimal. Jadi menjadikan ini jadi desimal dulu. Tadi yang 50 dibagi 100 tadi hasilnya 0,5 ya. Terus baru deh di slide gini. Kalau pakai cara persen,
dia 0,75 ini dikali 100 hasilnya 75%. Gitu. Paham ya? Ya, paham. Nah, ini juga ada yang 31/4 dikurangi 0,25. Jadi, ini dijadikan pecahan biasa dulu. Nah, dijadikan pecahan biasa kayak yang tadi. 3 kali 4, 12. 12 ditambah 1, 13. 13/4. 13 dibagi 4, hasilnya 3,25. Paham ya? Ini dijadikan pecahan biasa, terus pembilangnya dibagi penyebut. 13 dibagi 4, ya. Hasilnya 3,25. Terus tinggal mengurangi. Paham? Paham. Paham dah. Bagus. Masih paham. Ini juga, ini kalau dia pakai cara pecahan, ya. Ini pecahan. Oke. Jadi 0,25-nya itu 2 angka di belakang koma itu adalah per 100, ya. 2 angka di belakang koma adalah per 100. Jadi 25/100, terus dia disederhanakan jadi 1/4. Jadi 31/4 dikurangi 1/4. Dijadikan pecahan biasa dulu, baru dikurangi. Oke. Ya, 2 angka di belakang koma per 100. Nah, kemudian ada soal cerita. Soal cerita 1/4 gula putih. Bu Risma punya 1/4 gula putih. Terus gulanya digunakan, berarti dikurangi 1/8. Jadi 1/8 sama dengan disamakan penyebutnya, didapatkan 8. 10. 8. Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak, Us. Oke. Kita berdoa ya. Gue menjelaskan itu lebih banyak biar paham. Mas Mata, kamu jangan bilang tanya kapan. Jangan follow atau jangan follow lebih Mas Mata. Oke, kita berdoa bersama. Sudah dari doa. Wahid Alasa arba'ah. Udallahu jama'ata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa